Lucunya netizen kita sama gitu-gitu tuh sensitif banget ya. Iya, mungkin juga netizennya nggak asli kali. Buzzer kalau kata. Jadi memang kita akan jalan-jalan sana-sana lah. Dia akan ketemu kok kesibukan dan jabatannya sendiri, jadi nggak usah dicariin juga gitu. Mendingan para politisi itu justru mikirin rakyat yang belum dapat kerja ketimbang mantan presiden supaya punya kerjaan gitu. Ya Pak Jokowi kan juga punya kegiatan lain, namanya kegiatannya cuma partai doang. Mempersiapkan Jan Etes gantiin anaknya kan mungkin juga salah satu kegiatannya. Kalau gue sih berharap orang yang on board, orang yang duduk, orang yang terbaik lah yang kita punya. Karena kan ada ya semacam hipotesa ya, atau tesis lah. Seberapa buruk, seburuk apapun misalnya kepemimpinan atau orde atau era, itu selalu ada orang-orang baik di orde tersebut. Woi, bro. Woi. Si paling olahraga lo. Nih, basah-basah gini ceritanya bagaimana nih? Kita habis muter-muter GBK ini, bro. Gara-gara habis dibully apa gimana, bro? Nah, gue gara-gara habis makan gorengan tapi merasa bersalah gitu. Lo masih apa? Hah? Masih apa? Ini sama anak-anak. Hah? Sama anak-anak. Kemarin gue ngomong bahwa seharusnya timnas itu bisa juara, bro. Jangan cuma menang. Jadi gue mengencourage orang kita tunggu nih prestasi terbaiknya Sintayong. Mudah-mudahan bisa kasih kita juara. Proses jalan terus, oke. Ya pakai naturalisasi latihan-latihan menurut gue sih oke lah. Kita tunggulah proses itu, kita hargai proses itu. Bahkan ada beberapa pencapaian yang luar biasa. Tapi gue tetap pengen lihat timnas megang piala. Ya sama. Kita tetap tunggu Indonesia juara tuh karena menurut gue juara itu beda dengan menang pertandingan. Nah, kita hargai usaha-usaha PSSI. Kita tunggu terus proses yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong ya. Tapi mudah-mudahan kita nanti bisa juara. Tapi gue heran deh, bro. Indonesia tuh sering gini ya, misalnya ada orang yang, ya tentu kita apresiasi STY ya, dengan beragam pencapaiannya. Tapi belakangan tuh kayak nggak ada ruang untuk boleh kritik gitu ya. Kalau ada orang kritik dikit ya, let's say lo kemarin. Tapi yang sering misalnya Bung Toel, itu kan teman-teman kita juga gitu ya. Dan kayaknya sih nggak terlalu ada vested interest gitu. Menurutnya ya dia kritik-kritik aja gitu. Secara di wartawan olahraga, lo juga pengawal politik tapi lo suka banget sama bola, lo ngikutin gitu. Lucunya netizen kita sama gitu-gitu tuh sensitif banget ya. Iya, mungkin juga netizennya nggak asli kali. Buzzer kalau kata. Tapi kalau buzzer masuk sepak bola untuk kegiatan yang baik sih bagus ya. Tapi kalau untuk nyerang orang, menurut gue ya sayang duitnya lah. Orang ya apalagi kan bilang, lo kan nggak ngerti bola, lo jangan komentar bola. Justru karena gue nggak ngerti bola makanya gue nanya, makanya gue komentar. Nah lo jelasin lah yang ngerti. Gitu kan. Iya. Lo udah berapa ketelan? Kalau gue baru nyampe. Sih kalau menurut gue kita sama-sama lah ya membangun sepak bola Indonesia buat kayak gue yang katanya nggak ngerti bola. Tapi lu nggak baper kan? Nggak, maksud gue ya kita nonton bola aja. Iya lah. Ya kalau orang-orang yang membuli gue merasa dirinya lebih ngerti bola dibandingkan gue, ya mesti dia kasih tau gue. Cuma jangan ngelarang gue nggak boleh ngomongin bola kan gitu. Tapi katanya ini bro, yang ngebully lu tuh kebanyakan yang followernya 0 ya? Iya, follower 0. Ya maksud gue, ya bulian-bulian gitu kan lama ya. Kan kita di politik juga lama. Tapi gue gak nyangka aja dalam sebuah perkembangan sepak bola Indonesia ternyata ada gitu nih. Padahal kan kita sama-sama pengen ngelihat sepak bola ini maju. Ya apapun caranya itu. Jadi mau caranya pakai naturalisasi, perbaikan liga juga menurut gue ya Liga 1 ya, gue nggak tahu kalau Liga 2, Liga 3 kan gue nggak ngerti bola gitu ya. Tapi Liga 1 sih gue happy sih dengan
setiap kali gue nonton pertandingannya tuh keseruannya dapet gitu. Nanti gue rencananya lah tanggal 18 mau ke Jalak Harupat, mau nonton juga. Bro, nih. Nah, terus satu lagi. Ya, okay. Termasuk merchandise-nya juga dibikin. Oh, lo lagi ngumpulin tuh juga ya? Iya, karena menurut gue oke lah ya, mereka berusaha untuk membuat masyarakat ini juga ikut serta dalam membangun sepak bola Indonesia dan sepak bola klubnya masing-masing. Itu melalui merchandise itu, dan jersinya tuh oke punya, terutama yang otentik ya. Itu otentiknya oke sih. Gua beli beberapa tuh. Gua punya Madura, Bali, Persib, Arema lo katanya punya. Arema, Persis juga punya gua. Terus PSIS gua juga punya. Jadi kalau gua lagi jalan, kalau memang lagi buka tuh mesti store-nya gua lebih. Ya yang ini di sini ada nih, Bro. Garuda Store. Mau lihat-lihat ya? Nah, kita lihat ya. Mana tahu ada yang lucu-lucu ya. Tapi biar fair nih, Bro. Kalau ini gue pribadi kan juga nggak ngerti bola ya. Lo lebih ngulik bola lah. Tapi gue seneng nonton. Dan buat orang yang seawam gue tuh, gue ngelihat permainan squad baik U23 maupun senior di bawah STY. Memang menurut gue semakin menarik buat orang awam kayak gue. Bener, bagus. Nahan bolanya, ini passing-passingnya, kemudian penetrasinya oke. Pace-nya juga lumayan jadi lebih cepat. Nah, pertanyaannya itu strategi Sintayong atau naturalisasi gitu. Nah, tapi apapun itu kita menikmati bola yang lebih baik kan, sepak bola yang lebih baik. Bahkan gue sempat ngobrol kan dengan beberapa teman di kedutaan nih. Di Malaysia, Singapura, mereka bilang juga memang sepak bola Indonesia sekarang keren. Ya, memang bukan yang ya. Kenapa gue kemarin bilang AFF ya? Karena gue penasaran, Bro. Kita tuh belum pernah juara AFF, runner up ya terus. Nah itu kalau sekali aja juara AFF tuh runner up terbanyak. Iya. Tapi kan yang dihitung kan winner stand alone kan. Jadi gue doain mudah-mudahan nanti di akhir tahun ya, itu kita bisa juara AFF dan kita bisa punya tuh supremasi. Kayak misalnya peringkat itu bagus ya, kita kan peringkat naik terus. Naik jauh. Tapi gue tuh sempat bertanya-tanya. 134 ya. Gue sempat bertanya-tanya kenapa peringkat Filipina lebih bagus dari kita tuh. Gue sempat nanya-nanya tuh, kenapa ya? Filipina juga. Padahal kita menang mulu deh kayaknya. Iya. Tapi dia mungkin ada pertandingan persahabatan dengan menatap AFF. Kan masih jauh men. Iya masih jauh. Enggak, kualifikasi Piala Dunia tuh hampir lolos gitu. Iya, enggak, biar nyambung sama AFF yang lo omongin. Oh itu tuh dia tuh. Nah, terus Garuda Official Store. Enggak, gue tuh kepikiran gini, Bro. Kalau ngeliat permainan kemarin, kan kita ngalahin Korsel, ya kan? Iya, keren. Ngalahin, ya banyak yang kita kira gitu. Nah, logiknya kan harusnya menang lah ya kalau AFF. Iya. Bahkan banyak negara lain kayak Malaysia misalnya, pundit-punditnya kan udah bilang kan, wah sekarang kita nih udah jauh banget lah. Bener. Tapi kita belum ketemu Thailand lagi sih, udah lama. Vietnam aja. Bro, kita mau ini ke Garuda Store. Kita lihat Garuda Store. Ini katanya lebih kecil dari yang dulu ya. Atau mungkin karena ada perubahan ya. Sekarang S Pro. S Pro. Ya, S Pro. Dulu gue Mills gue yang punya. Gue juga Mills. Kalau kita lihat ini tuh, bagus, temen kita tuh panggil Pak Epi. Pak Epi. Ya, Pak. Oke, Bro. Lu sama gua dong. Iya. Lu jangan nusuk terus. Yang apa jersey? Yang otentik jersey. Yang replikanya buku 721 udah dapat patah hitam. Soalnya agak panas kalau nggak yang otentik. Kalau otentik tuh enak. Ini yang otentik ya? Iya. Oh, oke. Saya lihat ya, Mas. 320.000. 320. Yang replika. Yang replika tapi. Oh, ini replika ini. Ini replika. Yang otentiknya kita belum datang, belum. Oh, kalau replika nggak dapat kotak kan? Enggak. Iya tuh, itu dia tuh. Aduh. Nah, begini-begini sih keren juga nih. Ini apa sih? Oh, ininya ya, timnya ya. Oh, ini Indonesia. Timnya waktu Indonesia Thailand. Mas, kalau yang ini ukurannya paling gede berapa? Paling gede double XL ada kita. Double XL gue cukup nggak? Enggak ya? Makanya gue selalu Triple XL paling. Makanya gue selalu perlu yang itu otentik karena dia 5 XL ada kan? Iya, 5 XL ada. Makanya itu penting. Yang ada 3 XL yang mana?
Yang ini ada. Yang mana? Yang line up. Oh, terus apa lagi yang ada? Jangan ada Sama namanya. yang ini nih, yang The Boys. Oh, The Boys yang hitam. Nah, Ini ada 3XL. ada. Ini harganya berapa, Mas? 159.900. Kalau yang kayak gini nggak ada? Yang ada Indonesia 12-nya? Dia double XL aja. Oh, gitu. Ya. Terus sama mana lagi yang ada triple XL? Triple XL kita ada di Yang- baseball. Oh, yang ini. Baseball Oh, ini baseball. Kita Garuda. Ini baseball. Oh, yang ini. Nah, Kalau yang ini nggak ada? itu lagi kosong barangnya. Oh, ini berapa harganya? Itu 349. 349. Iya. Jadi kalau yang triple XL ada, yang ini, yang itu rugby tuh ya? Yang mana yang itu? Rugby ya? Iya. Rugby bukan sih? Jadi yang ada ini Ini yang dong. baseball Amerikanya tuh. Jadi yang ini aja? Iya. Oke, kalau gitu saya triple XL. Lo apa, bro? Gue, Kan kita dibeliin Mas Agil. iya bener. Ya double XL kayak gue. Ini The Boys 87 tuh kenapa 87? Karena terakhir menang emas SEA Games kalau nggak salah 87 ya? Kalau ini 12, maksudnya pemain ke-12 gitu? Iya kan, supporter. Bener berarti. Supporter. Oh, Nggak apa-apa. jangan ngerasa makanya mas. Nggak ngerti bola, tapi bajunya ngerti bola. Iya, iya. Ntar gue disangka baper banget ya. Iya. Oh, SEA Games kemarin di mana? Yoi, Emang kita juara ya? Sonanta. Lihat, nih bro, tolong bro. Ini kan waktu juara SEA Games ya, dapat emas nih kan, dapat medali emas. Coachnya, coach, lihat coach. Oh, kita tunggu nanti tulisannya di sini coachnya Sintayong. Sip, kita perlu kebanggaan terhadap timnas. Banget. Proses jalan terus, tapi kalau proses tanpa kritikan itu Hambar lah. agak hambar tuh. Kayak bayangin aja loh, si Bill Gates itu perlu Steve Jobs man untuk membesarkan Microsoft supaya ada saingannya. Jadi Untuk kalau lompat lebih tinggi. jadi anggap aja kritikan-kritikan yang masuk itu justru pemicu supaya kita lebih bagus. Kayak lo dikritik orang, buzzer, lo juga jangan baper. Memicu lo terbang lebih tinggi bro. Buktinya gue sekarang olahraga. Iya. Jadi gimana tadi tokonya oke ya? Kita Cakep. langsung ganti baju gini nih. Nah kalau Biar udah ganti kelihatan baju gini, olahraga banget. kita lanjut lah. Itu tuh. Jadi emang kita akan jalan-jalan sana-sana lah. Ini kan kita biasanya ngobrolin politik bro. Iya, iya. Ntar yang nonton nunggu-nunggu ini kenapa yang ngomongin bola mulu nih. Ya, tapi ini kita mesti info juga, ini harganya tadi 149.000. 150.000 kan, jadi kalau misalnya mau main ntar beli. Iya. Kan Di ada Garuda tempat Store. tuh, ada Garuda Store tadi kan. Kita di endorse nih bro. Apa? Enggak, Enggak ya? kita kan ngasih Bantu. tahu aja buat, ini kan Garuda kita buat Indonesia. Mudah-mudahan lah ya prestasi kita lebih terus Amin. improve. Ini kita ngomongin politik, ngomongin apa? Apa ya? Tiga semua lu. Ya masih proses. Ini kan masih proses. Tapi feeling gue sih lolos. Insya Allah. Amin, amin. Dan nggak bisa dua. Awal Juni kalau nggak salah putusan. Yang lagi rame apa sih? Menteri ya sekarang ya? Iya, menteri, presidential club sama Masih ya? Itu kan obrolan kita minggu kemarin tuh. Iya, tapi ya kelihatannya sekarang udah mulai ke menteri sih. Oh sama itu kemarin kan anak-anak bocor halus bilang Pak Prabowo minta Mas Gibran berkantor di KAIT, itu bener gak? Menarik ya. Iya. Kalau kata Tempo kan ya dalam tanda petik ya kayak seolah setengah hati lah gitu ya untuk Iya. pindah ke IKN. Menarik. Sampai bilang kelapa ya. Tapi gue kelapa, gue pengen jeruk deh kayaknya. Situ ada jeruk. Gini. Gua lurusin dulu ya. Tadi kan gua makan mendoan, Oh. gorengan, terus merasa bersalah. Bukan karena mendoannya, karena gorengannya gitu ya. Nggak apa-apa juga kalau jangan banyak. Terus gua akhirnya jalan keliling GBK. Tapi di ini tempat ada juga makan sehat tuh. Ini Telur sehat, setengah ya? matang ada, pecelnya ada. Oh, Emang dasar elunya ada oke, pecel, oke. ada gorengan, lo pilih gorengan ya. Ya itu bawaan ya. Tapi godaan banget sih. Gorengannya enak tuh. Bro, itu
tahu goreng enak banget Iya, bro. makanya. Itu bener. Enak banget. Kita di Senayan nih, ada nanti tempat biasanya kita nongkrong di sini nih. Biasanya banyak politisi di sini tuh. Sekarang nambah kita dong. Iya, kadang-kadang ada Mas Hasto, ada dulu almarhum Ferry Mursi dan Baldat. Oh di sini juga. Pak Akbar kadang-kadang lewat. Akbar Tanjung. Iya, Oh. masih kuat. Sehat ya? Masih. Alhamdulillah. Ini kan ada usulan dari PAN, terus kemarin Mas Muni juga bilang kan Pak Jokowi terlalu muda untuk pensiun. Nah, PAN bahkan Mas Viva Yoga tuh bilang tuh ada 3 ya kemungkinan Pak Jokowi bisa mengisi ruang-ruang diplomasi Indonesia ke luar negeri soal lingkungan segala macam. Setuju gak lo? Pak Jokowi tetap diberdayakan untuk Ya gini ya, kalau mantan presiden itu pasti kegiatannya banyak lah. Jadi Pak Jokowi juga nggak usah takut nggak ada kegiatan. Dan orang-orang kan pasti akan melihat dia sebagai presiden ke-7 gitu. Kalau kemudian dibebankan misalnya tadi ya menghubung ke dunia internasional, selama ini kan agak sorry tuh saya agak batuk-batuk juga tuh Pak Jokowi dengan dunia internasional ya. Sidang umum PBB kan juga nggak pernah datang misalnya. Jadi artinya justru ya dia akan ketemu kok kesibukan dan jabatannya sendiri, jadi nggak usah dicariin juga gitu. Mendingan para politisi itu justru mikirin rakyat yang belum dapat kerja ketimbang mantan presiden supaya punya kerjaan gitu. yang pasti masih banyak yang akan memberdayakan beliau Ya gitu ya. lo lihat aja Ibu Mega, Pak SBY emangnya kerjaannya nggak kurang-kurang gue lihat. Wakilnya aja sibuk banget tuh kan Pak JK. Tapi terus mungkin kalau beliau-beliau yang tadi lo sebut Bu Mega dan Pak SBY kan punya partai bro. ya Pak Jokowi kan juga punya kegiatan lain, namanya kegiatannya cuma partai doang. Mempersiapkan Jan Etes gantiin anaknya kan mungkin juga salah satu kegiatannya. Ya nggak gitu bro. Lo kok negatif aja sih. Enggak. Maksud gua, daripada sibuk mikirin Pak Jokowi yang pasti punya nama, punya kegiatan-kegiatan lain, mendingan para politisi, menteri-menteri itu mikir gimana caranya lapangan pekerjaan ini dibuka seluas-luasnya sehingga rakyat yang tidak sempat menjadi presiden, rakyat yang tidak sempat punya keluarga dekat presiden gitu ya, itu juga bisa kerja gitu. Maksud gue bro, gue bukan yang namanya percayalah, emangnya Pak Jokowi nggak berkualitas apa mesti dicariin kerjaan? Ngaco deh. Ya presiden 2 periode pasti. Presiden 2 periode pasti dibutuhkan di mana-mana lah. Jadi maksud gue nggak usah sibuk-sibuk juga nyariin kerjaan buat presiden gitu. Bro itu kan depan panggung ya. Belakang panggungnya, ini lo kan analis politik ya. Kenapa tiba-tiba hal ini diutarakan di ruang publik? Kan ini kan jadi politik itu salah satu yang pasti adalah pasti bukan ketidaksengajaan kan. Ya pasti ini Bukan ada kebetulan. Ya bukan kebetulan, pasti kan ada apa ya, ada sesuatu gitu ya yang ada objektifnya gitu. Mohon maaf ya, mungkin yang nyebut itu mau nerusin numpang hidup kali sama Jokowi. Mungkin ya, mungkin mudah-mudahan gue salah. Iya, maksud. Iya. Ya, jadi menurut gue yang wajar-wajar aja lah. Itu menteri-menteri gimana ya akhirnya? Terserah Pak Prabowo dong ya. Iya sih, cuman makin bergulir, makin ramai itu ya list nama menteri-menteri ya. Gue sih, kalau gue ya, kan sekarang kan perdebatannya nambah 40 atau tetap 39. Kalau gue pribadi, mau nambah tuh nggak apa-apa. Asal memang sesuai kebutuhan presiden untuk menunaikan janji politiknya. Ya. Kalau itu sih nggak masalah lah gue. Dan peraturan kan bisa diubah. Lagi pula selain kementerian itu juga bisa dalam bentuk kepala badan kan. Jadi ada badan-badan baru itu dibentuk badan makanan gratis dan lain-lain. Kalau memang dirasa Dibutuhkan. mengubah undang-undang itu terlalu membebani negara gitu. Jadi bisa badan-badan. Tapi gue sih intinya kalau memang itu dibutuhkan oleh presiden untuk menjalankan tugasnya dan untuk menunaikan janjinya sih why not. Yang
jangan sampai itu adalah ditambah kementerian cuma gara-gara untuk akomodatif. Tambah kementerian, kemudian wamennya juga ditambah supaya kekuatan-kekuatan atau pendukung-pendukung Pak Prabowo lain yang belum mendapatkan jabatan itu bisa masuk. Walaupun itu haknya Pak Prabowo, tapi menurut gue sebaiknya tidak digunakan fasilitas itu untuk memenuhi keinginan para pendukung Pak Prabowo yang belum dapat jabatan. Kenapa? Soal inefisiensi atau soal... Ya artinya kan sebetulnya nggak perlu-perlu banget itu jabatan. Tapi kalau memang dibentuk badan baru, kementerian baru karena memang untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan presiden memenuhi janji politiknya sih nggak apa-apa. Mengingat ruang fiskal kita, ruang APBN kita kan nggak terlalu lebar. Ya. Kalau belanja pegawainya kegedean, numpuk terus, kapan belanja modal, Ya. kapan buat rakyatnya gitu ya? Pesannya ke situ ya? Kira-kira begitulah. Nah kalau cuma untuk menampung atau lebih akomodatif kepada pendukungnya atau teman-temannya supaya dapat jabatan, di Indonesia ini banyak banget bro, ruang-ruang yang bisa diisi bagi para pejabat itu untuk berkarya atau para politisi itu untuk berkarya kan. Bahkan berkarya aja udah jadi partai. Bukan. Kalau di TikTok gitu tuh. Jadi menurut gue ya oke lah. Emang masih banyak yang belum dapat jabatan. Ngantri bro kayaknya bro. Oh. Iya. Lu kalau ditawarin masuk di jajaran yang siap menerima tugas tuh gimana, Mang? Lu oke nggak? Jangan Misalnya berandai-andai bro. Pak Prabowo membentuk badan moderator nasional yang akan mencetak para moderator debat kayak lo gitu. Kan supaya lo dapat jabatan, Mang. Tapi prinsipnya kalau gue nggak di jabatannya. Oke, dia apa? Kalau menurut gue ya, kalau callingnya buat negara dan gue nggak ada kepentingan yang cenderung kepentingan pribadi kelompok golongan, tiba-tiba negara butuhin gue, masa iya enggak? Kalau callingnya negara ya. Iya. Tapi kalau callingnya cuma buat ngeburu renting, terus hanya buat gagah-gagahan, sayang bro. Kalau gue sih berharap orang yang on board, orang yang duduk, orang yang terbaik lah yang kita punya. Karena kan ada ya semacam hipotesa ya, atau tesis lah. Seberapa buruk seburuk apapun misalnya kepemimpinan atau orde atau era, itu selalu ada orang-orang baik di orde tersebut. Dia makannya banyak ya? Ya kalau gue makan banyak protein bro, tuh buah. Kan ini nama-nama gubernur, wakil gubernur, wali kota mengkerucut ya, kalau gue lihat ya. Atau belum mengkerucut tapi sudah mulai di gadang-gadang ya. Kayak kemarin kan Mas Hasto bilang PDIP udah kantongi berapa? 8 nama orang besar misalnya ya. Partai lain juga gitu kan. PKB, P3, Gerindra. Gue kemarin main ke Jawa Tengah itu foto-foto baliho-baliho itu udah gede tuh. Banyak-banyak di banyak tempat. Nih lu ngelihatnya gimana bro? Nih akan seru kompetisinya atau malah mendadak nggak seru? Karena kan ada juga yang bilang kalau kompetisinya kayak Pilpres kemarin sih kita agak khawatir ya gitu bahwa fairness-nya itu terjaga gitu. Ya kalau Pilpres sama Pilkada sih atmosfernya kelihatannya memang berbeda bro. Beda ya? Tapi gue berdoa lah nggak kayak Pilpres kemarin, jadi seru lah. Kalau kayak kemarin mah nggak seru juga. Jadi sebetulnya yang perlu kita lihat dan perhatikan itu Sumatera Utara sih. Pertarungan antara incumbent Pak Edi Rahmayadi gitu ya lawan Bobi ya? Bobi, mantunya presiden. Bobi punya segalanya. Tapi Edi Rahmayadi juga nggak bisa dianggap remeh. Pak Edi itu dari mana ya ntar? PKS? Atau mana sih? Gue nggak ngerti. Nanti kita lihat aja, tapi kelihatannya PDI deh. PDI, PKS mungkin gitu ya. Nah nanti serunya itu adalah hasil. Ya gue yakin juga paham lah penguasa. Ini kalau sampai Bobi gagal, jadi end of family juga gitu. Jadi ini juga selesai. Ya kita lihat juga gitu nantinya. Kalau ini bro, Banten bro. Kalau Banten sih Airin kuat ya? Terus kemudian beberapa nama muncul
Pak Sahrudin di Tangerang, terus Rano Karno PDIP maju lagi nggak ya? Gue nggak tahu. Kan pernah hampir menang. Ya, Mas Andika tuh juga maju. Wahidin Halim? Gubernur Wahidin Halim belum tahu juga gue, gitu ya. Tapi yang paling kuat Airin lah. Bahkan di Tangerang itu di kabupaten ya ada 2 nama yang kuat tuh. Nggak apa? Mat Romli sama Maesal. Ini lokal emang di Banten. Kebetulan gue mau mempelajari juga Banten, Jawa Barat. Jawa Barat juga menarik tuh, Ridwan Kamil, ada nama Deddy Mulyadi, ada nama Haru Suwandaru, ini PKS nih. Tapi kalau Jawa Barat tuh bro, nggak akan mutlak Ridwan Kamil menang mudah ya? Enggak juga, makanya itu dia, ada Deddy Mulyadi. Kemudian ada PKS itu Haru Suwandaru ya. Terus ada macam-macam nama lah. Jadi nggak akan menang mudah. Kan nggak akan banyak yang menang bilang mudah. RK tuh belum tentu juga gitu. Karena menurut gue passionnya RK itu bukan di Jawa Barat. DKI. Ini passionnya dia sendiri ya. Enggak, bukan tentang itu juga. Passionnya dia itu kan wapres sebetulnya. Nah kalau dia stay di Jawa Barat itu kelihatannya susah buat dia jadi wapres. Makanya dia jauh-jauh hari tuh udah ngomong, buat apa sih dia jauh-jauh hari bicara tentang Jakarta gitu. Kan gue sih sebagai misalnya harusnya tuh orang Jawa Barat juga kenapa sih ini kok gubernur kelihatannya pengen banget tinggalin gue gitu. Bicara tentang wapres waktu itu, terus tentang Jakarta. Nah ini mungkin dia pengen jadi menteri gitu ya. Nah menteri atau gubernur Jakarta itu lebih memungkinkan dia untuk masuk ke di radar pewapresan gitu dibandingkan sebagai gubernur Jawa Barat. Nah Jawa Tengah juga menarik karena isunya tuh ada sampai kayak Raffi Ahmad juga ikutan. Raffi? Terus Dito, Ganang Dito ya kalau nggak salah tuh. Terus ada nama Kapolda Jawa Tengah Pak Lutfi ya. Lutfi. Oh Dito gue lihat tuh banyak spanduknya. Ada politisi Gerindra juga Pak Sudaryono. Jadi banyak kuatnya. Nah hal berbeda di Jawa Timur itu Khofifah nampaknya kuat sekali. Gitu. Gue nih pop up dong bro. Kalau Mas Ganjar tuh ke depan kayak gimana bro? Mungkin dia akan di partai ya? Di partai. Itu menarik ya. Itu kemarin gue ngobrol sama Ahmad Dhani ya, dia bilang begini. Spanduk itu penting di pilkada. Lu bisa lihat spanduk itu banyak atau tidaknya bisa membuat kita menilai kira-kira orang ini lolos apa enggak. Nah, terus gue bilang loh, Mas Intan udah pasang banyak spanduk. Banyak banget spanduk. Kalah sama Once, berarti kan dia kalah ngetop juga sama Once, gitu kata Dhani. Jadi teorinya dia teori bebas lah. Ala-ala Ahmad Dhani. Mas Ganjar lu katanya kapan mau ada janji? Iya ada rencana buat podcast sih nanti, mudah-mudahan mau. Jadi memang menarik nih nasibnya Ganjar, tentu beda dengan Anies ya, karena Anies masih bisa maju ke DKI 1. DKI. Sementara Mas Ganjar kan sudah habis. Mungkin akan aktif di partai politik lah. Gitu. Iya karena sementara waktu Mas Ganjar declare akan nggak mau di pemerintahan kan, artinya nggak mau jadi menteri. Nah. Oposisi. Jadi kalau justru yang masih... Jadi Ganjar oposisi, sementara ada beberapa politisi yang lain yang opo wae. Yang penting ada posisinya. Tapi harus dihargai orang-orang kayak Ganjar. Kalau menurut gua Ganjar perlu diacungi jempol karena dia berani oposisi ya. Ya sama seperti Toel lah, dia berani oposisi, mengkritik. Karena itu kadang-kadang apa ya, jalur sunyi tuh ya. Gak banyak orang ngambil ruang itu. Ngambil ruang itu, memberikan masukan-masukan kritis sambil bersiap terus dibully gitu ya. Dan belum tentu dapat benefit apa-apa. Yang dapat benefit kan justru kalau yang searah dengan mainstream kan. Yeah. Enak juga nih ngobrol sini ya. Riga pakai nggak datang lagi. Kapan-kapan Riga harus datang. Riga kan sekarang udah di lingkaran pemerintah men. Makan enak mulu ya. Susah. Sampai sakit perut. Makan enak mulu. Aduh. Gitu ya politik. Kayaknya 3 isu itu sih yang gue lihat lagi rame. Gue sih kemarin ngelihat soal MK, cuman gue masih nggak jelas, kalau nggak salah Kompas ya, ada RUU apa soal MK. Enggak, sebetulnya salah satu yang kontroversial akhir-akhir ini adalah ucapan Ketua KPU yang mengatakan anggota legislatif tidak perlu mundur untuk maju ke pilkada. Padahal aturannya nggak gitu. Yeah. Jadi kita bahas, nah ini kita undang Mbak Titi ya, kita bahas itu. Iya, Mbak Titi Anggraini ya. Minggu depan. Perludem. Diundang beneran tapi
Nggak, kadang-kadang Riga kalau ada tamu tuh dia ngerasa kesaingin sih. Kita omongin aja mumpung orang yang nggak ada ya. Ya udah, itu aja kali ya, udah Makasih panjang. ya. Udah nih kita Makasih, bayar dulu teman-teman. terus kita balik nih. Udah mulai sore, bentar lagi maghrib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kalau bisa olahraga juga biar sehat, kayak handsat tuh, walaupun banyak ngemilnya daripada olahraganya. Ngemil sebelum olahraga itu satu langkah lebih dekat ke olahraga, men. Iya, iya, iya. Karena di tempat olahraga. Ya, ketimbang ngemil doang tapi nggak ada Iya. keinginan olahraga. Udah, makasih ya. Makasih. Tuh, Mas Agil juga udah capek. Assalamualaikum.